Tahukah Anda bahwa setiap tahun pemerintah di pusat dan daerah menghabiskan uang hingga mendekati 1.000 triliun rupiah untuk pengadaan barang dan jasa? Tentu saja, angka ini sangat besar sekali. Karenanya, belanja pemerintah harus dilakukan dengan baik. Nah, soal belanja yang baik ini, rumusannya sebetulnya sederhana saja. Sama seperti kita belanja untuk urusan rumah tangga. Yakni, kita harus bisa mendapat barang dengan kualitas terbaik, tetapi dengan harga termurah. Untuk mencapai itu, di pemerintahan sudah ada pedomannya. Belanja harus efisien, efektif, transparan, akuntabel, terbuka, menjunjung persaingan sehat, serta adil atau tak diskriminatif. Kita harus memberi perhatian besar soal pengadaan. Di masa lalu, pengadaan barang dan jasa pemerintah rawan bocor dan dikorupsi. Kita andaikan saja jika tingkat kebocoran bisa sampai 30%, itu berarti uangnya hilang sebesar 200 triliun lebih. Sangat banyak, bukan? Sebagai pembanding, angka itu setara dengan anggaran untuk membangun 15 koridor sistem transportasi canggih MRT atau Mass Rapid Transit, atau setara dengan biaya membuat 50 jembatan Surabaya-Madura, atau setara dengan anggaran pengerjaan 25 jalur kereta api Jakarta-Surabaya. Pokoknya banyak yang bisa dibangun bila belanja pemerintah dilakukan secara efisien. Tentu soal belanja pemerintah kita bisa bersikap pesimis. Korupsi masih merajalela. Menurut data, sekitar 70% kasus yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi selama ini terkait pengadaan. Namun begitu, kita sebetulnya patut optimis. Saat ini gencar dilakukan berbagai inisiatif untuk memperbaiki sistem pengadaan barang dan jasa. Upaya-upaya tersebut dilakukan baik oleh pemerintah sendiri maupun organisasi non-pemerintah dan masyarakat. Agar pemerintah dapat berbelanja dengan baik, kini telah dikembangkan beberapa sistem. Di antaranya ada e-procurement atau pengadaan barang dan jasa secara elektronik. Ia terdiri atas e-tendering atau lelang secara elektronik dan e-purchasing atau belanja secara langsung. Dalam e-purchasing, kementerian dan lembaga pemerintah bisa memanfaatkan e-catalog yang berisi daftar barang dan jasa yang sudah pasti harganya paling murah. E-procurement telah digunakan di seluruh daerah di tanah air. Ia dipakai di kebanyakan kementerian, lembaga negara, serta badan usaha milik negara. Menurut data dari Smart Report e-procurement, saat ini sudah ada lebih dari 600 layanan pengadaan secara elektronik atau LPSE yang tersebar di 34 provinsi. Melalui sistem yang terbuka ini, para pengusaha atau calon pengusaha bisa melihat peluang usaha dalam belanja barang dan jasa pemerintah. Sementara itu, masyarakat dapat ikut melakukan pengawasan. Bila ada penyimpangan, bisa langsung ketahuan dan dilaporkan. Pengawasan dapat dilakukan sejak awal melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan atau SIRUP. Sistem ini sudah digunakan oleh seluruh instansi pemerintah di pusat dan daerah. Untuk mengakses SIRUP, masyarakat tidak memerlukan password. Selain itu, masyarakat bisa ikut mengawasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah di daerahnya melalui sistem monitoring evaluasi pengadaan barang dan jasa pemerintah secara online atau MONEF online. Perkembangan positif lainnya, sekarang ini tengah dilakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia secara masif. Sudah ada lebih dari 230.000 ahli pengadaan dari seluruh pelosok Nusantara yang telah mendapatkan sertifikat dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah atau LKPP. Kesediaan memperbaiki SDM adalah bukti komitmen memperbaiki sistem pengadaan. Menurut data dari Smart Report e-procurement, pengadaan barang dan jasa melalui sistem online saat ini sudah berhasil menghemat pengeluaran belanja sekitar 10% per tahun. Penghematan tersebut dapat digunakan untuk semakin meningkatkan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, serta menciptakan lapangan kerja. Bila tren efisiensi terus membaik, kebocoran 30% anggaran bisa dimusnahkan. Adalah cita-cita kita semua bahwa negara kita bisa bebas korupsi. Dengan sistem belanja yang baik, para birokrat, pejabat, dan wakil rakyat akan selamat dari godaan korupsi. Para pengusaha bisa berbisnis dengan pemerintah tanpa was-was harus menyuap dan menyogok. Rakyat akan mendapat layanan dan pembangunan yang lebih berkualitas. Mari kita dukung dan ikut terlibat dalam proses pengadaan yang baik. Untuk mengetahui lebih dalam tentang pengadaan barang dan jasa di pemerintahan, kunjungi situs www.lkpp.go.id.
Baik, mohon izin Bapak Ibu sekalian, acara kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat dan salam pengadaan. Yang terhormat, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah. Yang kami hormati, Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan LKPP, para pejabat tinggi media dan para pejabat tinggi pratama di lingkungan LKPP, perwakilan dari kementerian, lembaga, anggota kantor bersama, kerjasama pemerintah dan badan usaha, sekretaris jenderal, sekretaris utama, sekretaris kementerian, dan sekretaris daerah atau yang mewakili, kepala unit kerja pengadaan barang jasa, kementerian, lembaga, pemerintah daerah atau yang mewakili, ketua dan anggota Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia, perwakilan badan usaha atau perusahaan, perwakilan asosiasi pelaku usaha dan para pelaku usaha, perwakilan bank badan usaha milik negara dan bank swasta, perwakilan tim konsultan badan penyiapan, baik dari badan usaha perorangan maupun dari badan usaha, serta perwakilan dari mitra pembangunan pemerintah. Alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayahnya. Di bulan suci yang penuh berkah ini, kita dapat diberikan kesehatan dan keluangan waktu, sehingga kita semua dapat hadir dalam kegiatan sosialisasi peraturan LKPP nomor 1 tahun 2025 tentang tata cara pengadaan untuk kerjasama pemerintah dan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur. Sebelumnya, kami menyampaikan selamat menjalankan ibadah puasa bagi Bapak Ibu sekalian yang menjalankan. Semoga kita semua tetap semangat dalam melaksanakan tugas kita sehari-hari. Dan semoga apa yang kita lakukan pada hari ini dapat menjadi nilai ibadah dan keberkahan bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, perlu kami sampaikan bahwa kegiatan ini merupakan kegiatan yang diinisiasi oleh Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus LKPP, di mana kegiatan ini sebagai bentuk tindak lanjut dari telah diterbitkannya Peraturan LKPP nomor 1 tahun 2025 tentang tata cara pengadaan untuk kerjasama pemerintah dan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur. Di mana kegiatan ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara umum mengenai ketentuan-ketentuan dan pengaturan yang termuat dalam Peraturan LKPP nomor 1 tahun 2025, di mana diharapkan dengan adanya inovasi dan percepatan yang termuat dalam Peraturan LKPP nomor 1 tahun 2025, proses pengadaan melalui skema KPBU menjadi lebih cepat dan mudah, namun tetap mengedepankan sisi akuntabilitas dalam prosesnya. Sebelumnya perkenalkan, saya Joko Budi Sulistyo, analis kebijakan pertama dari Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus LKPP, yang akan menjadi MC pada kegiatan kita pada hari ini. Izinkan saya untuk menyampaikan rangkaian dan susunan acara dari kegiatan sosialisasi Peraturan LKPP nomor 1 tahun 2025 tentang tata cara pengadaan untuk kerjasama pemerintah dan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur yang akan kita selenggarakan insya Allah dari pagi hingga siang hari nanti. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ketiga, pembacaan doa. Yang keempat, arahan dan kebijakan pengadaan KPBU sekaligus plan kegiatan yang akan disampaikan oleh PLT Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus LKPP. Selanjutnya ada sosialisasi Peraturan LKPP nomor 1 tahun 2025 tentang tata cara pengadaan untuk kerjasama pemerintah dan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur. Yang ketujuh adalah diskusi dan tanya jawab serta penutup. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk mengawali kegiatan kita pada hari ini, marilah bersama-sama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bapak Ibu para peserta dipersilakan untuk mengambil sikap sempurna.
Bapak Ibu sekalian, selanjutnya, marilah bersama-sama kita memanjatkan doa agar kegiatan pada hari ini berjalan lancar dari awal hingga akhir dan dapat memberikan manfaat pengetahuan bagi kita semua. Doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa dipersilakan. Doa selesai. Terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya, untuk agenda selanjutnya pada kegiatan hari ini adalah penyampaian arahan dan kebijakan pengadaan KPBU, serta sekaligus pembukaan kegiatan sosialisasi peraturan LKPP nomor 1 tahun 2025 tentang tata cara pengadaan untuk kerjasama pemerintah dan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur yang akan disampaikan oleh PLT Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus LKPP, Bapak Dwi Satrianto. Kepada Bapak Dwi Satrianto, waktu dan layar dipersilakan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Kepala KPP dan para pimpinan tinggi media LKPP, yang saya hormati perwakilan dari kementerian, lembaga, anggota kantor bersama kerjasama pemerintah dan badan usaha, Sekretaris Jenderal, Sekretaris Utama, Sekretaris Kementerian, dan Sekretaris Daerah atau yang mewakili, Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa pada Kementerian Lembaga Pemerintah Daerah, juga Ketua dan anggota Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia, perwakilan badan usaha atau perusahaan, perwakilan asosiasi, pelaku usaha, dan para pelaku usaha, bank, badan usaha milik negara maupun bank swasta, tim konsultan, dan penyiapan, baik dari badan usaha maupun perorangan, mitra pembangunan pemerintah, serta seluruh peserta sosialisasi Peraturan LKPP nomor 1 tahun 2025 tentang tata cara pengadaan untuk kerjasama pemerintah dan badan usaha dalam penyiapan infrastruktur yang saya banggakan. Pada kesempatan yang baik di bulan penuh berkah dan rahmat ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat dan anugerahnya lah kita hari ini dapat dipertemukan dalam kegiatan sosialisasi Peraturan LKPP nomor 1 tahun 2025 tentang tata cara pengadaan untuk kerjasama pemerintah dan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur. Hadirin yang saya hormati, prioritas pemerintah saat ini yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto pada RPJMN 2025-2029, salah satunya tercantum dalam Astacita ketiga, yaitu melanjutkan pengembangan infrastruktur. Lebih lanjut, dalam salah satu dari 17 program prioritas Presiden adalah menjamin pembangunan hunian berkualitas terjangkau, bersanitasi baik untuk masyarakat pedesaan, perkotaan, dan rakyat yang membutuhkan. Pada salah satu dari 8 program hasil terbaik cepat, yaitu membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu direnovasi, dan melanjutkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan, bantuan langsung tunai, dan menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah atau kita kenal dengan MBR. Khusus untuk lokasi pembangunan infrastruktur desa adalah termasuk penyediaan revitalisasi hunian dilakukan pada 75.265 desa dengan prioritas pada kabupaten kota yang termasuk ke dalam desa dalam delineasi IKN dan daerah mitra IKN, kemudian desa pada 10 wilayah metropolitan, 30 kawasan perdesaan prioritas, dan desa sangat tertinggal dan desa tertinggal prioritas. Dari program di atas dapat dilihat bahwa pemerintah berfokus pada pembangunan kebutuhan dasar dalam penyediaan infrastruktur.
Bapak Ibu yang saya hormati, paradigma yang berkembang dalam pembangunan infrastruktur sejak tahun 2020 adalah menjadikan APBN atau APBD sebagai sumber daya terakhir setelah penyerahan proyek pada swasta untuk dikelola. Sehingga alternatif pembiayaan melalui kerjasama pemerintah dan badan usaha atau KPBU, kemudian patungan bersama BUMD pada proyek yang sudah ada atau joint venture BUMD yang brownfield, patungan-patungan bersama BUMN, BUMD pada proyek baru atau JV Greenfield, penyertaan modal negara pada BUMN, BUMD, dan penugasan menjadi andalan pembangunan infrastruktur ke depan. Dari dokumen RPJMN, kebutuhan investasi dan pembiayaan tahun 2025 sampai 2029 diperkirakan sebesar 47.573,45 triliun rupiah, di mana 86,65% diantaranya atau sekitar 41.223,26 triliun rupiah diharapkan berasal dari investasi swasta atau masyarakat untuk menunjang investasi pemerintah yang angkanya sekitar 7,22% dan investasi BUMN di angka sekitar 6,13%. Pembangunan infrastruktur diutamakan agar berkualitas, berkeadilan, berketahanan, dan berkelanjutan. Dengan memanfaatkan teknologi digital, diarahkan untuk mendukung prioritas nasional, program nasional, dan program hasil terbaik cepat. Infrastruktur yang terintegrasi akan meningkatkan akses, menurunkan biaya logistik, dan memperkuat konektivitas, dan mendorong pengembangan industri kreatif serta pariwisata. Hadirin yang saya hormati, dalam 5 tahun ke depan, fokus pembangunan mencakup penyediaan air, perumahan, sanitasi, transportasi, ketenaga listrikan, dan transformasi digital. Dengan pendekatan berbasis alam untuk mengurangi risiko bencana dan perubahan iklim. Upaya ini juga mendukung pengembangan industri kreatif berbasis budaya lokal, agromaritim, dan ekosistem ekonomi kreatif untuk memperkuat citra bangsa. Adapun beberapa jenis infrastruktur yang dapat di KPBU-kan antara lain dari sektor transportasi meliputi ke bandar udaraan, ke pelabuhanan, perkeretaapian, darat, dan penyeberangan. Sementara dari sektor jalan ada jalan raya, jalan tol, jembatan tol. Dari ketenaga listrikan meliputi pembangkit listrik, transmisi listrik, migas, energi baru dan terbarukan atau EBT, kemudian dari telekomunikasi dan informatika seperti fiber optik, e-gov, satelit, dari sektor konservasi energi, ada penerangan jalan umum, kemudian fasilitas perkotaan, serta fasilitas sosial lainnya. Dalam pelaksanaan KPBU sampai saat ini masih terdapat beberapa tantangan yang terus dihadapi. Di antaranya adalah belum meratanya pengetahuan terkait KPBU di Indonesia. Kemudian kurangnya SDM yang mumpuni untuk mereview proposal prakarsa dari badan usaha atau dikenal dengan unsolicited. Kemudian keterbatasan fiskal dari pemerintah, khususnya pada pemerintah daerah, baik untuk penyiapan proyek maupun membayar availability payment atau AP pada proyek-proyek KPBU. Selanjutnya, yang juga menjadi tantangan yang dihadapi adalah tahapan penyiapan KPBU yang cenderung tergesa-gesa, sehingga berimbas pada proses pengadaan yang menjadi terhambat. Selain itu ada juga perubahan komitmen yang karena situasi politik pergantian kepala daerah. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, LKPP sebagai salah satu instansi yang mengembangkan tugas penyusunan regulasi tentang kerjasama pemerintah badan usaha telah menerbitkan peraturan lembaga kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah nomor 1 tahun 2025. Nah, peraturan ini merupakan pengganti dari 2 regulasi sebelumnya, yaitu peraturan LKPP nomor 19 tahun 2015 tentang tata cara pelaksanaan pengadaan barang badan usaha kerjasama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur dan peraturan LKPP nomor 29 tahun 2018 tentang tata cara pengadaan badan usaha pelaksana penyediaan infrastruktur melalui kerjasama pemerintah dengan badan usaha atas prakarsa menteri, kepala lembaga, atau kepala daerah. Peraturan ini disusun sebagai upaya LKPP dalam mendorong pembangunan melalui inovasi percepatan pengadaan untuk memenuhi kebutuhan praktik KPBU di lapangan. Kami sangat berharap dengan terbitnya peraturan LKPP ini dapat membantu Ibu dan Bapak
dalam melaksanakan proses transaksi pengadaan KPBU dengan lebih mudah dan cepat, namun tetap transparan dan akuntabel. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak dan pemangku kepentingan yang berkontribusi dalam penyusunan peraturan LKPP ini, dan terima kasih serta apresiasi juga kami sampaikan kepada semua peserta yang hadir dalam kegiatan sosialisasi ini. Perkenankan juga saya pada kesempatan ini untuk menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya, khususnya kepada Kiat, Kemitraan Indonesia Australia untuk Infrastruktur, yang juga hari ini ikut hadir pada pertemuan, yaitu Direktur Fasilitasi Kiat Bapak Steven Chaitor. Selamat pagi Bapak, yang telah mendukung penyusunan peraturan LKPP nomor 1 tahun 2025 ini serta beberapa model dokumen kepengadaan KPBU. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Steven Chaitor. Nah, dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan sosialisasi peraturan LKPP nomor 1 tahun 2025 tentang tata cara pengadaan untuk kerjasama pemerintah dan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur secara resmi saya buka. Selamat menyimak dan berdiskusi. Salam pengadaan. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya atas pembukaan dan arahannya. Baik, Bapak Ibu sekalian para hadirin peserta kegiatan, kita melangkah ke kegiatan inti pada pagi hari ini, gitu ya, yaitu pemaparan materi dan sosialisasi tentang muatan dalam peraturan LKPP nomor 1 tahun 2025 tentang tata cara pengadaan untuk kerjasama pemerintah dan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur yang nanti akan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Untuk sesi ini akan dimoderatori oleh Saudara Arif Hilmi Aziz selaku analis kebijakan pertama dari Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus LKPP. Pada Saudara Arif Hilmi Aziz, dipersilakan untuk memandu jalannya penyampaian materi dan diskusi tanya jawab. Baik, terima kasih Mas Joko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang pada para peserta ya sosialisasi per LKPP 1 tahun 2025 tentang tata cara pengadaan KPBU. Terima kasih ya, luar biasa saya ucapkan antusiasnya yang sangat luar biasa. Perkenalkan saya Hilmi yang akan memandu sesi diskusi pada pagi hingga siang hari ini. Baik, sebelum dimulai penyampaian materi diinformasikan kepada Bapak Ibu bahwa diskusi sosialisasi ini yang akan dilaksanakan nanti setelah penyampaian materi dilakukan melalui media Slido ya. Jadi Bapak Ibu bisa menyampaikan pertanyaan melalui link yang sudah disiapkan oleh panitia di kolom chat. Kemudian sebelum kita menyampaikan materi juga ada juga link untuk mengisi presensi ya Bapak Ibu. Kemudian juga ada materi juga di situ yang akan disampaikan oleh narasumber, tapi kita sampaikan setelah di akhir acara. Mungkin bagi Bapak Ibu ada yang sudah pernah baca-baca gitu terkait dengan penjelasan materi muatan per LKPP 1 tahun 2025 ini, silahkan boleh langsung bertanya ya di link tersebut. Bagi Bapak Ibu yang belum, boleh untuk mendengarkan diskusi dari para pemateri. Kemudian disampaikan juga per LKPP tahun 1 tahun 2025 ini adalah aturan perubahan yang tadi sudah disampaikan oleh Pak PLT Direktur dan juga sebagai penyempurna ya dari aturan sebelumnya di dalam Perka 19 tahun 2015 dan per LKPP 29 tahun 2018. Di per LKPP 1 tahun 2025 ini terdapat inovasi-inovasi dan juga diharapkan dapat membantu percepatan dalam proses pengadaan KPBU sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Presiden juga ya, yaitu pembangunan infrastruktur mungkin ya tidak lagi diprioritaskan menggunakan pos-pos anggaran APBN, namun bergeser untuk melibatkan pihak-pihak swasta atau pihak-pihak investor ya Bapak Ibu dalam membangun infrastruktur. Mungkin skema-skema KPBU ini dapat dimanfaatkan untuk menjadi alternatif percepatan pembangunan infrastruktur. Mungkin selanjutnya langsung saja kita undang materi dari per LKPP 1 tahun 2025 ini yang disampaikan oleh
Yang pertama oleh Bapak Mario Dwi Cahyo sebagai perencana ahli muda di Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus. Dan yang kedua ada Bapak Prama Nugraha sebagai analis kebijakan ahli pertama pada Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus. Selamat pagi Mas Mario dan Mas Prama, apa kabar? Selamat pagi, Mas Ilmi. Pagi, Mas Ilmi. Puasa ya, tetap puasa ya? Puasa. Alhamdulillah. Semangat ya untuk berdiskusi pada pagi hari ini ya. Siap, siap. Ya, ngomong-ngomong tentang per LKPP ini ya Mas Mario dan Mas Rama, benar ya kalau saya tangkap gitu ya, dari per LKPP ini strukturnya ada batang tubuh dan 5 lampiran ya, betul ya? Betul. Ya, dan juga materi muatannya kurang lebih ada 500 halaman ya. Ya. Kita atur secara lebih detail di aturan yang terbaru. Iya, dan infonya nih bahan paparan Mas-Mas ini ada 500 slide. Oh, enggak ya? Biasa. Enggak ya? 100 cukup. Oh iya, kalau 500 nanti sampai imsak nggak kelar. Ya, baik ya, tenang Bapak Ibu. Pokoknya materi muatan sudah disampaikan dan diringkas secara singkat, padat, dan berbobot ya Bapak Ibu. Kalau istilah anak Gen Z-nya isinya daging semua gitu ya. Mungkin untuk Bapak Ibu yang sudah tidak sabar ya untuk mendengarkan materi dari Mas Mario dan Mas Rama. Nah, jadi sekedar informasi, nanti penyampaian materi ini dibagi menjadi 2 bagian ya. Yang pertama, Mas Mario menyampaikan tentang gambaran umum peraturan LKPP. Kedua, tentang tata cara pengadaan badan penyiapan. Yang ketiga, tentang tata cara pengadaan BUP atas prakarsa pemerintah. Dan kemudian langsung dilanjutkan oleh Mas Rama ya dengan materi yang pertama tentang tata cara pengadaan BUP atas badan usaha. Kemudian dilanjutkan pembentukan badan panel penyiapan dan badan usaha dan ketentuan lain-lain. Baik, mungkin langsung saja kita mulai ya. Saya berikan waktu dan layar untuk Mas Mario. Silakan. Terima kasih. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, Bapak Ibu sekalian, peserta sosialisasi yang saya hormati, sebelumnya perkenalkan kembali, saya Mario Dwi Cahyo, selaku perencana ahli muda di Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus LKPP. Pada pagi hari ini, saya akan menyampaikan materi terkait dengan beberapa muatan yang terdapat di dalam peraturan LKPP nomor 1 tahun 2025. Nanti saya akan berbagi peran dengan Mas Prama yang akan menjelaskan beberapa muatan lainnya gitu ya. Baik Bapak Ibu sekalian, sebagaimana yang kita ketahui bahwa KPBU merupakan skema pembiayaan alternatif yang memungkinkan sektor swasta dapat terlibat dan juga berkontribusi di dalam penyediaan infrastruktur pelayanan publik. Di mana skema ini tentunya dapat meningkatkan kualitas dan keberlanjutan dari pelayanan publik yang dapat diberikan kepada masyarakat. Terutama tentunya kita menghadapi keterbatasan APBN dan juga APBD di dalam pembiayaan infrastruktur. Bisa dilanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin sudah diketahui bahwa memang aturan utama di dalam KPBU kita merujuk kepada Peraturan Presiden nomor 38 tahun 2015 tentang KPBU. Ini sebagai aturan rujukan utama, di mana di dalam Perpres 38 tahun 2015 LKPP diamanatkan atau dimandatkan untuk menyusun tata cara pengadaan dalam KPBU, Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan tentunya kewenangan dan tugas fungsi dari LKPP, di mana di dalam tahapan KPBU, LKPP berperan di dalam menyusun regulasi dan kebijakan pengadaan KPBU
untuk dapat lebih transparan dan juga kompetitif. Kemudian juga LKPP menyediakan beberapa model dokumen yang dapat dijadikan sebagai referensi bagi PJBK dan juga panitia pengadaan dan juga badan usaha di dalam menyusun dokumen pengadaan. Dan juga LKPP melakukan pendampingan juga advokasi juga terhadap proses pelaksanaan KPBU. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi dari amanat Perpres 38 tahun 2015, saat ini LKPP telah menerbitkan peraturan LKPP nomor 1 tahun 2025 yang tadi sudah disebutkan oleh Pak PLT Direktur, bahwa peraturan ini menyempurnakan peraturan sebelumnya gitu ya. Dua peraturan sebelumnya, yaitu Perka LKPP nomor 19 tahun 2015 dan peraturan LKPP nomor 29 tahun 2018, Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk kewenangan LKPP, Bapak Ibu sekalian, di dalam KPBU memang kami ada di tahapan transaksi gitu ya. Aturan ini hanya meliputi dari persiapan pengadaan hingga proses kepelelangan dan persiapan penandatanganan perjanjian. Mungkin ini cukup berbeda dengan pengadaan barang jasa pemerintah gitu ya. Kalau di PBJP memang LKPP mengatur dari mulai perencanaan hingga manajemen kontrak gitu ya. Tetapi kalau di dalam KPBU memang kami hanya dibatasi dari proses persiapan pengadaan hingga ke persiapan penandatanganan perjanjian saja. Dan Bapak Ibu sekalian, juga perlu diketahui bahwa penyusunan peraturan ini tentunya LKPP juga terus berkolaborasi dan juga bersinergi dengan anggota kantor bersama KPBU seperti Bappenas dan juga Kementerian Keuangan dan juga Kemendagri untuk menyelaraskan beberapa aturan yang ada di dalam KPBU sehingga dapat menciptakan ekosistem KPBU yang lebih efektif, efisien dan juga menarik untuk investor gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah beberapa tujuan kami melakukan penyempurnaan di dalam peraturan LKPP terbaru, di mana peraturan ini tentunya diharapkan dapat mendorong percepatan pembangunan melalui beberapa inovasi percepatan pengadaan di KPBU, karena ada beberapa inovasi yang kami coba masukkan di aturan terbaru kami, di mana memang inovasi-inovasi yang dilakukan sudah kami implementasikan di aturan LKPP terkait dengan KPBU IKN, dan kami bawa ke peraturan KPBU yang reguler, inovasi-inovasi percepatan pengadaan yang ada di KPBU, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini terkait dengan poin perubahan yang ada di peraturan kami. Yang pertama adalah tentunya kami ingin menyempurnakan beberapa aturan dan juga pendetailan terkait dengan pengadaan badan penyiapan, Bapak Ibu sekalian, dan juga tata cara pengadaan badan usaha pelaksana, baik itu atas prakarsa pemerintah maupun prakarsa badan usaha. Kemudian juga ada beberapa inovasi baru dan juga muatan baru. Yang pertama terkait dengan Swiss Challenge untuk proyek KPBU yang prakarsanya atas prakarsa badan usaha. Kemudian juga ada metode baru terkait dengan penggabungan prakualifikasi dan pelelangan, dan juga terkait dengan panel. Nanti ada tata cara pembentukan panel, baik itu panel badan penyiapan maupun panel badan usaha. Dan juga yang terakhir ada muatan baru terkait dengan pemenang cadangan gitu ya. Masih dimungkinkan adanya pemenang cadangan sampai dengan pemenuhan pembiayaan atau financial close. Nah, ini beberapa
Ini beberapa outline yang ada di peraturan kami. Tadi sudah disebutkan, memang ada 5 lampiran, di mana 5 lampiran ini mengatur secara lebih detail gitu ya. Tadi disampaikan Mas Helmi bahwa memang ada 500 halaman gitu ya, tetapi memang peraturan ini lebih mendetailkan beberapa tahapan, baik itu dari badan penyiapan gitu ya, kemudian tata cara pengadaan badan usaha pelaksana, baik prakarsa pemerintah maupun prakarsa badan usaha, kemudian juga terkait dengan pembentukan panel, baik itu badan penyiapan maupun panel badan usaha gitu ya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke badan penyiapan gitu ya. Apa sih badan penyiapan itu? Nah, badan penyiapan itu adalah nantinya entitas yang membantu PJPK di dalam mempersiapkan proyek gitu ya. Mulai dari mengidentifikasi, kemudian merencanakan, menyusun dokumen proyek, mendampingi tahapan transaksi agar proyek KPBU-nya siap ditawarkan kepada investor Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk lingkup dari pekerjaan badan penyiapan itu sendiri, dia bisa dari tahapan penyiapan hingga transaksi atau tahapan pendampingan di tahapan transaksi KPBU Bapak Ibu sekalian. Lanjut. Nah, ini gambaran lingkup dari badan penyiapan. Tadi sudah disebutkan bahwa ruang lingkup dari badan penyiapan, Bapak Ibu sekalian, bisa dari tahapan penyiapan dan transaksi, gitu ya, dari penyusunan prastudi kelayakan sampai ke pendampingan proses pengadaan sampai dengan mendapatkan pemenuhan pembiayaan atau financial close, atau gitu ya proses badan penyiapan bisa pada proses pengadaan hingga ke financial close atau pemenuhan pembiayaan, di mana di dalam proses penyiapan ini nantinya badan penyiapan membantu PJPK membiayai terlebih dahulu proses penyiapan proyek KPBU dengan hasil keluarannya yaitu kualitas penyiapan yang baik hingga mendapatkan kepastian mendapatkan BUP, Bapak Ibu sekalian. Saya dilanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini terkait dengan penjelasan panitia pengadaan badan penyiapan, apa saja syarat kriterianya untuk menjadi panitia pengadaan badan penyiapan gitu ya. Nah, untuk persyaratannya personil panitia pengadaan badan penyiapan itu terdiri minimal dari 3 orang, kemudian juga harus memahami beberapa pemahaman terkait dengan pengadaan, kemudian lingkup proyek, kemudian hukum perjanjian, dan juga ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan KPBU, Bapak Ibu sekalian. Kemudian untuk pengambilan keputusan ini bisa dilakukan secara musyawarah dan juga mufakat. Apabila musyawarah mufakat tidak bisa diambil gitu ya, maka keputusan bisa diambil secara voting atau hasil suara terbanyak. Nah, untuk personil itu sendiri bisa diambil dari nantinya bisa panitia pengadaan badan penyiapan bisa merangkap menjadi personil panitia pengadaan badan usaha pelaksana, Bapak Ibu sekalian. Kemudian panitia pengadaan badan penyiapan juga nanti tentunya perlu berkomunikasi dengan simpul KPBU. Nah, ini adalah tugas dan juga tanggung jawab dari panitia badan penyiapan, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah menyusun surat kebutuhan penggunaan badan penyiapan lembaga atau organisasi internasional, kemudian juga
menyusun dokumen pengadaan Bapak Ibu sekalian. Kemudian kalau misalnya terjadi beberapa perubahan, maka perlu dilakukan penetapan dan permohonan persetujuan kepada PJPK gitu ya. Kemudian melakukan pengumuman terhadap pelaksanaan pengadaan badan penyiapan. Kemudian melakukan evaluasi, kualifikasi terhadap peserta badan penyiapan, kemudian menetapkan hasil dari prakualifikasi, kemudian melakukan evaluasi terhadap dokumen penawaran yang disampaikan, kemudian mengusulkan pemenang seleksi atau seleksi langsung kepada PJPK dan juga melaporkan proses pelaksanaan pengadaan badan penyiapan kepada PJPK. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini terkait dengan siapa saja yang bisa menjadi peserta badan penyiapan Bapak Ibu sekalian, di mana peserta yang dimaksud adalah badan usaha atau lembaga atau institusi atau organisasi internasional gitu ya. Dan biasanya ini juga kalau badan usaha itu adalah biasanya konsultan badan usaha yang dapat menjadi peserta badan penyiapan Bapak Ibu sekalian. Kemudian bentuknya bisa badan usaha tunggal kalau dia mampu memenuhi kemampuan project, atau bisa berbentuk konsorsium gitu ya. Nah, untuk bentuk konsorsiumnya ini juga bisa berupa kerjasama ekuitas, kerjasama operasi, dan juga bentuk kerjasama kemitraan lainnya gitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau misalnya badan usahanya ini berbentuk konsorsium, maka mereka harus membuat perjanjian konsorsium yang tentunya di dalamnya memuat hak, kewajiban, dan juga tanggung jawab masing-masing anggota konsorsium. Jadi memang harus dibuat semacam perjanjian konsorsium terlebih dahulu. Nah, ini tahapan pengadaan Bapak Ibu sekalian dari badan penyiapan. Ada dua kegiatan di sana. Yang pertama adalah persiapan pengadaan badan penyiapan dan juga pelaksanaan pengadaan badan penyiapan itu sendiri. Nah, terkait dengan persiapan pengadaan badan penyiapan, apa yang perlu disiapkan gitu ya. Yang pertama tentunya perlu dilakukan atau disusun KAK atau kerangka acuan kerja dan juga biaya badan penyiapan. Kemudian yang kedua adalah menyusun dari dokumen pengadaan. Kemudian yang ketiga melakukan permohonan kepada PJPK untuk dapat menyetujui KAK, biaya badan penyiapan, dan dokumen pengadaan badan penyiapan. Kemudian yang keempat menetapkan KAK, biaya badan penyiapan, dan juga dokumen pengadaan badan penyiapan. Nah, ini terkait dengan tahapan selanjutnya, yaitu pelaksanaan dari pengadaan badan penyiapan Bapak Ibu sekalian, di mana dilakukan melalui seleksi gitu ya untuk proses pengadaan badan penyiapan. Yang pertama bisa dilakukan melalui prakualifikasi terlebih dahulu, kemudian dilakukan seleksi. Kemudian yang kedua bisa dilakukan penggabungan antara prakualifikasi dan juga seleksi. Jadi nanti penyampaian antara dokumen prakualifikasi dan juga dokumen seleksi disampaikan dalam satu waktu. Ini untuk pelaksanaan pengadaan badan penyiapan yang berbentuk badan usaha. Kemudian kalau misalnya pelaksanaan pengadaan badan penyiapan berbentuk lembaga, institusi, atau organisasi internasional, ini metode pengadaannya adalah metode pengadaan seleksi langsung, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini tahapan prakualifikasi dari badan penyiapan, di mana nanti dilakukan penilaian kualifikasi terhadap yang pertama kemampuan administrasi, teknis, dan juga finansial.
Nah, di tahapan kualifikasi ini, prakualifikasi ini, kita akan melihat bahwa memang calon peserta badan penyiapan memiliki kualifikasi yang sesuai dengan proyek yang akan dijalankan, gitu ya, memastikan bahwa peserta yang akan masuk ke proses seleksi nanti memang sudah cakap dan juga mampu, gitu ya. Nah, ini syarat peserta dari badan penyiapan itu sendiri. Yang pertama, memiliki izin usaha dengan ruang lingkup jasa konsultasi, karena sifatnya nanti akan melakukan penyusunan terhadap FS, kemudian pendampingan proyek, gitu ya. Kemudian yang kedua, memenuhi ketentuan perpajakan, kemudian memiliki pengalaman di dalam mendampingi pada tahapan transaksi dalam penyediaan infrastruktur, tidak terbatas pada KPBU saja, gitu ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian memiliki kemampuan finansial untuk membiayai, karena memang pembiayaan awalnya akan dibebankan kepada badan penyiapan terlebih dahulu. Kemudian yang kelima, peserta badan penyiapan dapat berbentuk badan usaha tunggal atau konsorsium dan juga tidak memiliki pertentangan kepentingan sesuai dengan peraturan LKPP. Nah, ini tahapan dari prakualifikasi badan penyiapan, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama tentunya dimulai dari proses pengumuman prakualifikasi, kemudian langkah selanjutnya adalah pendaftaran dan penyampaian dokumen surat kerahasiaan, kemudian nanti peserta atau calon peserta menyampaikan penyampaian dokumen prakualifikasi, kemudian nanti ada proses pemberian penjelasan dokumen prakualifikasi. Nah, kemudian nanti peserta memasukkan dokumen kualifikasinya, kemudian langkah selanjutnya dievaluasi dokumen kualifikasi yang disampaikan oleh calon peserta, gitu ya. Kemudian ada penetapan dan pengumuman hasil prakualifikasi, dan yang terakhir adalah sanggah hasil prakualifikasi. Oke, sekalian. Ini adalah tahapan dari proses prakualifikasi yang harus dilalui di dalam proses prakualifikasi badan penyiapan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kemudian setelah prakualifikasi selesai, gitu ya, langkah selanjutnya adalah melakukan proses seleksi dan penyiapan, di mana di dalam proses seleksi badan penyiapan nanti ada dua metode yang bisa digunakan, ya Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah metode evaluasi berdasarkan kualitas, di mana metode ini biasanya digunakan untuk proyek KPBU dengan karakteristik ruang lingkup pekerjaannya atau jenis tenaga ahli, waktu penyelesaian pekerjaan yang sulit dan tidak dapat diuraikan dalam KK. Kemudian metode evaluasi berdasarkan kualitas dan biaya yang juga bisa dipilih, tetapi memang memiliki kriteria bahwa ruang lingkup pekerjaan, jenis tenaga ahli, waktu penyelesaian pekerjaan yang dapat diuraikan dan dapat ditentukan dengan penjelasan dengan jelas dan tepat dalam KK, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini proses terkait dengan seleksi menggunakan metode evaluasi berdasarkan kualitas. Mungkin bisa di zoom sedikit. Ya, tahapan pertama adalah pengiriman undangan kepada peserta yang lulus tahapan prakualifikasi yang tadi sudah dinyatakan lulus, gitu ya, disampaikan undangan untuk mengikuti tahapan seleksi, kemudian penyampaian dokumen permintaan proposal dan rancangan perjanjian badan penyiapan, kemudian langkah selanjutnya ada
tahapan pemberian penjelasan, kemudian pemasukan dokumen penawaran baik sampul 1 dan sampul 2, kemudian penyampaian undangan dan pembukaan untuk melakukan pembukaan sampul 1, kemudian dilakukan evaluasi terhadap penawaran sampul 1, Bapak Ibu sekalian, kemudian selanjutnya menetapkan peringkat teknis dari hasil evaluasi dokumen penawaran sampul 1. Kemudian dilakukan pemberitahuan dan pengumuman peringkat teknisnya gitu ya. Kemudian ada masa sanggah di sana. Kemudian langkah selanjutnya penyampaian undangan untuk melakukan pembukaan dokumen penawaran sampul 2. Kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen penawaran sampul 2 dan dilakukan negosiasi gitu ya. Kemudian setelah dilakukan negosiasi, terbitlah berita acara hasil seleksi gitu ya. Kemudian dilakukan persetujuan hasil seleksi, kemudian pengumuman pemenang, dan juga penunjukan badan penyiapan oleh PJPK gitu ya, Bapak Ibu sekalian, dan juga penandatanganan perjanjian badan penyiapan. Nah, untuk pembukaan penawaran sampul 2 itu dilakukan setelah mendapatkan peringkat teknis terbaik, Bapak Ibu sekalian. Nah, yang peserta mendapatkan peringkat teknis terbaik baru diundang untuk dapat melakukan pembukaan sampul 2-nya. Nah, ini metode seleksi dengan metode evaluasi berdasarkan kualitas dan biaya gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Tahapannya yang pertama penyampaian undangan kepada peserta yang lulus prakualifikasi, kemudian penyampaian dokumen permintaan proposal dan rancangan perjanjian badan penyiapan, kemudian sama ada pemberian penjelasan, kemudian pemasukan dokumen penawaran baik sampul 1 maupun sampul 2, kemudian penyampaian undangan untuk melakukan pembukaan terhadap dokumen penawaran sampul 1 gitu ya. Kemudian dilakukan evaluasi terhadap dokumen penawaran sampul 1, kemudian pemberitahuan dan pengumuman peserta yang lulus ambang batas teknisnya, kemudian dilakukan undangan dan juga pembukaan penawaran sampul 2, kemudian dilakukan evaluasi terhadap penawaran sampul 2-nya, kemudian pemberitahuan evaluasi dokumen penawaran, sanggah hasil evaluasi, kemudian ada negosiasi, kemudian penerbitan berita acara hasil seleksi, persetujuan hasil seleksi, kemudian pengumuman, penunjukan badan penyiapan, sampai dengan penandatanganan perjanjian badan penyiapan, Bapak sekalian. Sebelum ya, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya terkait dengan seleksi langsung badan penyiapan. Nah, seleksi langsung ini biasanya digunakan untuk badan penyiapan yang bentuknya adalah lembaga, institusi, atau organisasi internasional, Bapak Ibu sekalian, yang tentunya berada di panel badan penyiapan gitu ya. Nah, panel ini nanti akan dibentuk oleh Bappenas gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian tahapan awalnya yang pertama, nanti PJPK akan mengajukan kebutuhan bahwa mereka butuh badan penyiapan dari lembaga, institusi, organisasi internasional kepada Menteri Bappenas gitu ya. Kemudian yang kedua, nanti Menteri Bappenas dapat memberikan daftar panel yang sudah tersedia terkait dengan lembaga, institusi maupun organisasi internasional. Kemudian yang ketiga, nanti PJPK menyerahkan daftar panel kepada panitia pengadaan badan penyiapan
untuk dilakukan seleksi secara seleksi langsung. Sehingga ini persiapan dari proses tahapan seleksi langsung, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah instruksi kepada peserta yang berisi informasi umum, kemudian RFP, kemudian penyampaian dokumen penawaran dan proses evaluasi. Kemudian yang kedua, ketentuan pembukaan dan evaluasi dokumen penawaran, kemudian larangan KKN, pemalsuan serta pertentangan kepentingan, kemudian terkait dengan KAK dan juga dokumen permintaan proposal atau RFP. Nah, ini panitia pengadaan harus menyiapkan dokumen-dokumen pengadaan sebagaimana tadi yang sudah disebutkan. Nah, ini adalah tahapan dari seleksi langsung, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah penyampaian undangan dan juga penyampaian dokumen pengadaan, gitu ya. Kemudian nanti ada pemberian penjelasan, kemudian pemasukan penawaran indikatif dari lembaga atau organisasi internasional. Kemudian dilakukan evaluasi terhadap penawaran indikatif yang disampaikan, gitu ya. Kemudian setelah itu akan diundang pemasukan penawaran. Kemudian ada pemasukan penawaran, evaluasi dan negosiasi, persetujuan hasil seleksi langsung, dan penetapan pemenang seleksi langsung, kemudian pengumuman pemenang, dan juga penunjukan badan penyiapan dan penandatanganan perjanjian badan penyiapan. Ini mungkin langkahnya agak sedikit berbeda gitu ya dengan yang bentuknya badan usaha, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini terkait dengan perjanjian badan penyiapan, nanti tentunya PJPK akan menerbitkan suatu surat penunjukan badan penyiapan kepada pemenang seleksi, yang tentunya nanti setelah diterbitkan surat penunjukan badan penyiapan dan pemenang seleksi melakukan finansial terhadap rancangan perjanjian badan penyiapan dan juga perjanjian badan penyiapan ditandatangani paling lambat 30 hari kalender setelah penerbitan surat penunjukan badan penyiapan. Ini hal-hal yang terkait dengan tahapan perjanjian badan penyiapan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini terkait dengan mekanisme pembayaran badan penyiapan, karena tadi sudah disebutkan bahwa pembiayaan proses penyiapannya akan ditanggung terlebih dahulu oleh badan penyiapan. Nah, nanti untuk mekanisme pembayarannya ada tiga jenis yang bisa dipilih gitu ya. Yang pertama adalah pembayaran secara penuh apabila misalkan nanti sudah mendapatkan badan usaha, kemudian mendapatkan pembiayaan gitu ya, kemudian baru dibayar secara penuh, atau dilakukan pembayaran secara berkala. Atau yang ketiga dilakukan pembayaran lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, untuk biayanya apa saja gitu ya. Yang pertama adalah biaya tahapan penyiapan atau kemudian biaya tahapan transaksi dan juga adanya imbalan terhadap badan penyiapan, Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian kita lanjut. Nah, selain itu, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan badan penyiapan, memang badan penyiapan harapannya dapat memastikan bahwa memang proyek tersebut dapat diminati oleh investor dan sampai mendapatkan pemenuhan pembiayaan atau financial close. Nah, memang setelah misalkan proyek tersebut mendapatkan badan usaha, kemudian memenuhi pembiayaan atau financial close, maka badan penyiapan dapat diberikan imbalan keberhasilan
nanti maksimal 25% dari nilai biaya proyek ya, termasuk dengan keuntungan badan penyiapan itu sendiri, Bapak Ibu sekalian. Nah, kita lanjut Bapak Ibu sekalian, tadi kita sudah berbicara terkait dengan badan penyiapan yang membantu PJPK di dalam proses penyiapan dan juga pendampingan transaksi. Selanjutnya kita akan masuk ke tata cara pengadaan badan usaha pelaksana atas prakarsa pemerintah Bapak Ibu sekalian. Nah, pengadaan BUP ini atas prakarsa pemerintah ini memang diprakarsai oleh Menteri, Kepala Lembaga, Kepala Daerah, atau Direksi BUMN atau Direksi BUMD, Bapak Ibu sekalian. Nah, sebelum masuk ke tahapan pengadaan, maka tentunya nanti PJPK harus mengeluarkan surat pernyataan terlebih dahulu bahwa proyek tersebut sudah layak secara teknis, ekonomi, dan juga finansial dan siap untuk dilakukan ke tahapan atau dilanjutkan ke tahapan transaksi gitu ya Bapak Ibu sekalian. Tentunya ini juga perlu mempertimbangkan dari proses tahapan penyiapan terlebih dahulu. Penyiapannya harus clean and clear terlebih dahulu dan juga melihat apakah di proses penjajakan minat pasar ada investor yang memang berminat terkait dengan proyek yang akan ditransaksikan. Nah, kemudian ini adalah beberapa pelaku pengadaan pada badan usaha pelaksana tahapan proses pengadaan BUP ya, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah panitia pengadaan, di mana nanti PJPK akan membentuk panitia pengadaan yang membantu PJPK di dalam menyiapkan dan melaksanakan proses pengadaan sampai dengan penandatanganan perjanjian KPBU. Kemudian ada peserta pengadaan badan usaha pelaksana itu sendiri, di mana peserta itu adalah badan usaha yang mengikuti proses pengadaan BUP dari tahapan pemasukan dokumen sampai ke penetapan pemenang. Kemudian ini ada hal baru Bapak Ibu sekalian, kita memperkenalkan yang namanya penasehat KPBU atau Probity Advisor gitu ya. Ini di mana pihak yang membantu PJPK untuk melihat apakah proses pengadaan KPBU itu sendiri sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku gitu ya. Ini sifatnya opsional saja, tergantung PJPK apakah membutuhkan atau tidak gitu ya. Nah, ini terkait dengan panitia pengadaan badan usaha pelaksana Bapak Ibu sekalian, ada beberapa